Udah saya ituin, Bu. Ya. Udah. Udah mulai recordnya? Sudah, Bu. Sudah bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya belum sempat dibahas pada pertemuan minggu lalu. Jadi, kita masih membahas mengenai manajemen modal kerja. Nah, pada bagian ini yang dibahas adalah dari sisi pendanaan modal kerja, ya. Nah, jadi dalam strategi pendanaan atau pembiayaan modal kerja itu ada dua jenis strategi. Namanya adalah strategi agresif, kemudian yang kedua strategi konservatif. Ya. Nah, perbedaan dari dua jenis strategi ini akan dijelaskan dengan menggunakan contoh angkanya. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana strategi pembiayaan untuk modal kerja, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa aset yang akan didanai itu dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dana permanen dan kebutuhan musiman. Ya, jadi ini dalam rangka pembiayaan. Aset perusahaan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu kebutuhan permanen dan kebutuhan musiman. Kebutuhan permanen itu adalah dana yang dibutuhkan untuk membiayai. Nah, ini pemahaman asetnya di sini, ya, membiayai aset tetap ditambah dengan sebagian dari aset lancar yang sifatnya permanen. Ya, jadi kebutuhan dana permanen terdiri dari dua jenis aset, yaitu yang pertama aset tetap, kemudian yang kedua adalah sebagian dari aset lancar yang bersifat permanen. Ya, artinya permanen itu dalam 1 tahun jumlahnya tidak fluktuatif, ya artinya tidak terpengaruh oleh faktor musiman. Nah, yang kedua, kebutuhan dana yang sifatnya musiman. Jadi, kebutuhan dana yang sifatnya musiman itu dilihat dari aset lancar yang sifatnya akan bertambah jika ada faktor musiman. Jadi artinya misalkan pada saat musim menjelang hari raya, ya, permintaan biasanya akan melonjak. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor musiman, di mana kebutuhan atau permintaan dari konsumen itu pada waktu-waktu tertentu mengalami peningkatan. Nah, yang mengalami peningkatan ini adalah aset yang sifatnya lancar. Contohnya adalah permintaan terhadap barang persediaan. Ya. Nah, jadi kebutuhan dana yang akan dipenuhi dari pembiayaan itu dibedakan atas dua kelompok ini, ya, permanen dan musiman. Nah, bagaimana kita memilah besaran dari kebutuhan permanen dan kebutuhan musiman? Ya, pertama, data yang kita amati adalah terdiri dari aset lancar, ya, kemudian ditambah dengan aset tetap. Ya, jadi kita pilih yang mana aset lancar, yang mana aset tetap. Ya, dengan pengamatan di sini pada contoh adalah kita mencatat kebutuhan dalam setiap bulannya selama 1 tahun. Misalkan bulan Januari aset lancarnya sebesar 4.000, aset tetapnya 13.000. Nah, kalau Anda lihat angka di sini, aset tetap ini angkanya dalam setahun itu tidak berubah, ya, dia tetap atau permanen. Sementara untuk aset lancar
Ini angkanya setiap bulan fluktuatif. Ya, di bulan Januari 4.000, di bulan Februari 3.000, di bulan Maret 2.000 dan seterusnya. Setelah itu, kita jumlahkan nilai aset lancar ditambah aset tetap yang menjadi namanya total aset yang ada di kolom berikutnya. Jadi total aset itu adalah hasil penjumlahan aset lancar ditambah aset tetap. Contohnya di bulan Januari, angkanya 17.000. Itu adalah hasil penjumlahan aset lancar 4.000 ditambah aset tetap 13.000. Dan seterusnya setiap bulan kita lakukan penjumlahan tersebut ya sampai bulan Desember. Kalau Anda lihat di angka total aset itu ya, angkanya kan jadi bervariatif ya. Bulan Januari 17.000, Februari 16.000, Maret 15.000 dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengelompokkan mana yang dikategorikan sebagai kebutuhan dana permanen dan yang mana yang musiman. Ya. Nah, disinilah perbedaan letak strategi agresif dan konservatif, yaitu pada saat kita akan menentukan kebutuhan dana permanennya. Pada strategi agresif, ya, kebutuhan dana permanen itu kita ambil dari angka terendah pada kolom total aset, yaitu berada pada angka 13.800, ya, yang ada di total aset, yaitu angka bulan Mei. Nah, angka 13.800 inilah yang kita gunakan sebagai angka kebutuhan dana permanen. Itu kita simpan angka itu dari mulai Januari sampai Desember dengan jumlah yang sama. Karena sifatnya permanen, maka angka dana permanen ini tetap dari bulan Januari sampai Desember. Nah, sisanya merupakan kebutuhan dana musiman. Ya, jadi sisanya itu maksudnya bagaimana? Total aset dikurangi kebutuhan dana permanen sama dengan kebutuhan dana musiman. Ya. Jadi 3.200 itu dari mana? Bulan Januari kebutuhan dana musiman. Sambil dijawab ya. Ini kan interaktif. Memperhatikan nggak? Memperhatikan, Bu. Ya, 3.200 itu dari mana? Angka kebutuhan dana musiman bulan Januari besarnya 3.200. Itu dari mana? Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Dari ini, Bu. Ayo silakan dijawab. Dari total aset yang bulan Januari itu 17.000 dikurangi sama yang kebutuhan dana permanennya. Ya, betul. Ya, jadi dari situ ngitungnya ya untuk kebutuhan dana musiman. Setiap bulannya kita kurangkan total aset terhadap kebutuhan dana permanen. Nah, jadi sampai dengan tahap ini kita sudah bisa memilah yang mana kebutuhan dana permanen dan dana musiman. Nah, pada grafik ya, di situ Anda bisa lihat ada garis yang warna biru, ada garis yang warna merah, dan ada garis yang warna hijau. Yang warna biru itu apa? Menggambarkan apa? Batas dari aset tetap, ya. Karena aset tetap di situ kan yang biru dia garisnya di 13.000 ya. 13.000 angka untuk aset tetap. Nah, kemudian yang merah angkanya itu di bawah 14.000. Kira-kira itu angka untuk yang mana? Yang merah, garis merah. Silakan dijawab. Yang Kebutuhan dana dananya permanen, Bu. 0. Ya, kebutuhan dana permanen kan Anda lihat di situ ya, 1 sampai 12 itu menunjukkan bulannya. Kemudian yang
tetap juga angkanya adalah kebutuhan dana permanen. Ya, dia angkanya tetap yaitu di 13.800. Nah, yang hijau itu menggambarkan kebutuhan dana musimannya, ya. Tapi angkanya ada di 17.000. Jadi yang 3.200 itu adalah selisih tadi ya, 17.000 dikurangi 13.800. Kalau di grafiknya si 3.200 ini dia adalah di angka 17.000-nya ya. Jadi mengikuti angka apa? Total aset ya. Yang warna hijau. Ya, cuman pergerakannya dia fluktuatif. Jadi 3.200, 2.200 itu menunjukkan pertambahannya dari garis yang merah, gitu ya, memahaminya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada kebutuhan dana permanen yang jumlahnya dari titik yang paling bawah sampai yang garis merah. Itulah kebutuhan dana permanen. Sementara yang kebutuhan dana musiman itu mulai dari yang garis merah sampai yang garis biru. Sampai yang garis hijau. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham angkanya dari mana? Kemudian grafiknya sudah paham ya? Nah, kemudian berikutnya yang di tabel angka yang bagian bawah ya, di situ ada jumlah kebutuhan dana musiman. Nah, jumlah kebutuhan dana musiman yang 23.400 itu hasil penjumlahan dari bulan Januari sampai Desember. Karena di sini kita perlu menghitung berapa jumlah kebutuhan dana musiman per bulannya atau rata-rata per bulan. Jadi, angka 1.950 ini dari mana? Dari 23.400 dibagi jumlah bulan yaitu 12. Ya. Nah, fungsinya untuk apa angka rata-rata ini? Ini ada di slide berikutnya ya. Angka rata-rata per bulan untuk dana musiman kenapa harus dihitung? Nah, sebelum ke perhitungan ya, tadi kita sudah memilah yang mana kebutuhan dana permanen dan yang musiman ya. Nah, dalam strategi pembiayaan itu menggunakan prinsip yang namanya matching principle. Artinya begini, untuk kebutuhan dana musiman itu dipenuhinya dengan sumber dana jangka pendek. Ya. Kemudian untuk kebutuhan dana permanen, karena ini di dalamnya ada aset tetap dan aset lancar yang sifatnya permanen dalam setahun dia tidak berubah, maka pendanaan untuk kebutuhan dana permanen ini menggunakan sumber dana jangka panjang. Ini yang dimaksud dengan matching principle ya, kita menyesuaikan kalau kebutuhan aset yang akan didanai adalah aset jangka pendek, maka sumber dananya juga harus yang dari sumber dana jangka pendek. Itu yang dimaksud matching principle. Nah, kalau kebutuhan pendanaannya untuk mendanai aset tetap dan aset lancar yang sifatnya permanen, nah itu digunakan sumber dana jangka panjang. Ya. Jadi tidak boleh misalkan untuk membeli aset tetap yang sifatnya jangka panjang kita gunakan sumber dana jangka pendek, nah itu nggak boleh. Karena peruntukan tidak sesuai dengan peruntukan jangka waktu pendanaannya. Nah, ini ke perhitungannya sekarang ya. Bagaimana biaya yang ditimbulkan dari strategi pendanaan agresif ya, di mana tadi kita akan mendanai kebutuhan dana musiman dengan sumber dana jangka pendek, di mana di sini diasumsikan bahwa biaya sumber dana jangka pendek besarnya adalah 3%. Katakanlah ini 3% ini adalah tingkat bunga yang berlaku untuk sumber dana jangka pendek. Ya. Kemudian sumber dana jangka panjang di sini diasumsikan biayanya adalah 11%. Katakanlah ini adalah tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan sumber dana jangka panjang. Maka biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dengan pendekatan agresif
cara menghitungnya adalah berapa besarnya biaya dari sumber dana jangka pendek. Nah, ngitungnya adalah tingkat bunganya dikali dengan rata-rata kebutuhan dana musiman. Masih ingat ya tadi yang 1.950 itu angkanya dari mana? Masih, Bu. Ya, dari angka rata-rata kebutuhan dana musiman tadi yang kita hitung per bulan. Ya. Nah, ini yang kebutuhan dana musiman menggunakan sumber dana jangka pendek yang bunganya 3%. Nah, jadi 3% dikalikan dengan 1.950 ditambah dengan untuk kebutuhan dana permanennya itu kita akan menggunakan sumber dana jangka panjang yang bunganya 11%. Kebutuhan dana permanen besarnya adalah 13.800. Masih ingat dari mana ya 13.800? Ya, dari gambar yang ini nih. Nah, ini kebutuhan dana permanennya kan 13.800 sama di setiap bulannya. Jadi kita ambil angka per bulannya. Nah, ini kita kalikan tingkat bunganya 11% dengan 13.800. Nah, kemudian kita jumlah, ini adalah biayanya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, Paham, ini Bu. perhitungan biayanya. Kemudian, selain biaya, kita juga menganalisa resikonya. Nah, resiko dari pengukurannya adalah dengan melihat likuiditas, ya, dari faktor likuiditas. Bagaimana cara menghitung likuiditas? Yaitu dengan menghitung modal kerja bersih. Nah, di sini kita bisa hitung nggak kalau kita lihat dari sini ya? Kalau kita lihat dari tabel ini, Anda bisa hitung nggak modal kerja bersihnya berapa? Masih ingat nggak rumus modal kerja bersih? Aset lancar dikurangi hutang lancar, kan gitu ya? Tapi ada pemahaman lain bagaimana cara menghitung modal kerja bersih jika kita tidak mengetahui berapa besarnya hutang lancar. Jadi pemahaman lain dari modal kerja bersih adalah bagian dari aset lancar yang didanai dengan sumber dana jangka panjang. Ya, kalau saya merunut lagi ke materi yang agak awal, cara melihat modal kerja bersih adalah dari sudut pandang yang ini. Ini nih, modal kerja bersih adalah bagian dari aset lancar, ya, yang didanai dengan sumber dana jangka panjang. Nah, dengan tabel yang di belakang tadi, Anda bisa hitung nggak berapa modal kerja bersihnya? Jadi cara lain menghitung modal kerja bersih adalah gimana? Kebutuhan dana permanen dikurangi dengan aset tetap. Ya. Kebutuhan dana permanen itu kan tadi pemahamannya adalah aset tetap ditambah sebagian dari aset lancar yang sifatnya permanen, ya. Nah, kita tahu besarnya aset tetap, jadi tinggal kita kurangkan saja. Berapa dari kebutuhan dana permanen ini yang sifatnya merupakan aset lancar, gitu, ya. Jadi 13.800 dikurangi 13.000. Ya. Jadi di sini cara menghitung modal kerja bersih, kebutuhan dana dari sudut pandang kebutuhan dana permanen, caranya adalah kita mengurangi kebutuhan dana permanen dikurangi dengan aset tetap. Itu artinya adalah ya hasil pengurangannya adalah aset lancar yang didanai dengan sumber dana jangka panjang. Itu ya.
Nah, jadi ini adalah implikasi biaya dan resiko yang dihasilkan jika kita menggunakan strategi pembiayaan agresif. Ya. Nah, berikutnya saya lanjut dulu dengan strategi pembiayaan konservatif. Ini angkanya masih sama dengan yang tadi ya, cuman sekarang kita membahas strategi pendanaan yang berbeda. Yang kedua yaitu strategi konservatif. Kalau agresif tadi, kita mengambil angka total aset yang terendah sebagai patokan angka kebutuhan dana permanennya. Kalau strategi pembiayaan konservatif, yang diambil adalah justru angka yang paling maksimal dari total aset yang diperhitungkan sebagai kebutuhan dana permanennya. Jadi artinya di sini yang digunakan adalah untuk kebutuhan dana permanen adalah yang angkanya paling tinggi, yaitu 18.000. Ya, jadi 18.000 ini sebagai total aset yang paling tinggi digunakan sebagai patokan angka kebutuhan dana permanennya. Nah, dengan demikian artinya apa? Artinya seluruh aset perusahaan, baik itu aset lancar maupun aset tetap, ataupun kalau pemilahannya berdasarkan kebutuhan dana permanen dan musiman, itu seluruhnya digunakan sumber dana jangka panjang. Ya, kalau kita mengikuti prinsip matching principle tadi bahwa di sini kebutuhan dana permanennya adalah seluruh total aset. Artinya apa? Artinya kebutuhan dana sepenuhnya berasal dari sumber dana jangka panjang. Ya, jadi kalau kita lihat grafiknya nih, sampai titik musiman tertingginya itu menggunakan sumber dana jangka panjang. Nah, kembali kita hitung ya dengan pendekatan konservatif ini besarnya biaya dan resiko yang muncul itu seperti apa ya. Nah, karena tadi dalam pendekatan konservatif kita tidak menggunakan sumber dana jangka pendek, maka pertimbangan biaya yang muncul itu hanya dari pendanaan jangka panjang saja. Ya, jadi biaya yang muncul adalah biaya penggunaan dana jangka panjang yang tingkat bunganya 11% dikalikan dengan 18.000. Ya, ini kebutuhan dana permanen per bulannya. Nah, itu dari sisi biayanya. Kemudian dari sisi resikonya kita ukur likuiditasnya. Ya, seberapa besar likuiditas yang ditimbulkan dari strategi pembiayaan konservatif. Nah, caranya adalah kita mengurangi kebutuhan dana permanen dikurangi terhadap aset tetap. Jadi modal kerja bersihnya sebesar 5.000. Nah, jadi berikutnya kita bandingkan ya antara pendekatan pembiayaan agresif dengan konservatif. Mana yang biayanya lebih tinggi? Di situ bisa Anda lihat ya, yang biayanya lebih tinggi adalah yang pendekatan konservatif. Kenapa? Karena seluruh asetnya dibiayai dari sumber dana jangka panjang yang bunganya lebih tinggi kan. Sementara kalau yang agresif kan tadi bisa kita pilah ya, yang jangka pendek, aset jangka pendek menggunakan sumber dana jangka pendek sehingga di situ kita bisa mengatur lebih murah gitu ya biaya dananya. Sehingga implikasinya dengan pendekatan konservatif ini biayanya akan lebih tinggi dibanding dengan pendekatan agresif. Nah, sehingga dampaknya ke profitabilitas karena masing-masing biayanya itu yang agresif rendah, yang konservatif tinggi, maka profitabilitasnya jadi terbalik ya. Kalau agresif
maka karena biayanya rendah, profitnya tinggi. Sementara yang konservatif, karena biaya dananya tinggi, maka dampaknya ke profit akan rendah. Nah, kemudian yang faktor kedua, dari sisi likuiditas. Ya. Yang pendekatan agresif modal kerja bersihnya tadi dihitung adalah besarnya 800. Sementara yang konservatif 5.000. Ya. Nah, ini modal kerja bersihnya menunjukkan bahwa pendekatan agresif likuiditasnya lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan yang konservatif. Ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi resiko, maka perusahaan yang likuiditasnya lebih rendah artinya resikonya lebih tinggi. Resikonya artinya apa? Masih ingat? Resiko gagal bayar. Ya. Resiko gagal membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi. Melihatnya dari mana? Dari likuiditasnya. Jadi kalau likuiditasnya rendah atau aset lancarnya yang dimiliki kurang banyak untuk memenuhi kewajiban lancarnya, itu artinya resikonya tinggi. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, kembali ya, bahwa profitabilitas dan resiko itu memiliki kesamaan arah. Ya. Kalau profitabilitasnya tinggi, maka akan diikuti dengan resiko yang tinggi juga. Sementara kalau profitabilitasnya rendah, maka akan diikuti juga dengan resiko yang rendah. Nah, ini perbedaan dari pendekatan pendanaan agresif dan konservatif. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, sudah jelas ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi manajemen kas ya. Oke, yang manajemen kas sudah diterima materinya di e-learning, bisa diunduh ya. Di materi itu ada 2 file, ada file PDF dan ada file PPT-nya. Nah, saya akan jelaskan yang materi PPT-nya. Oke, untuk kas ini akan saya jelaskan terlebih dahulu karakteristik dari kas ya. Jadi dari sisi likuiditas, kas ini merupakan aset lancar yang paling liquid. Ya. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan likuiditas perusahaan agar dapat memenuhi pengeluaran kegiatan usaha. Ya, jadi jika likuiditas ini tidak cukup, tentunya akan menghambat ya kegiatan operasional perusahaan, di mana perusahaan yang harusnya membayar kasnya tidak cukup gitu ya, atau harus membayar upah karyawan, kalau kasnya tidak cukup kan itu pada akhirnya akan menghambat kegiatan usaha secara keseluruhan. Jadi likuiditas ini memang suatu hal yang harus dijaga. Nah, tapi di sisi lain ya, kas ini artinya uang tunai ya, itu kan tidak memiliki imbal hasil. Ya, artinya apa? Kalau kita menyimpan kas dalam jumlah besar, kita kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan kas tersebut dalam bentuk aset lain yang memiliki imbal hasil. Contohnya kalau kita simpan di bank itu kan ya ada imbal hasilnya, atau kita simpan di deposito atau disimpan di sekuritas lain itu kan ada peluang untuk memperoleh penghasilan. Nah, kalau kita simpan dalam bentuk kas tunai ya tidak ada imbal hasilnya.
Nah, itulah trade off yang harus juga dijaga ya, pada saat perusahaan mengelola kas. Ya. Jadi manajemen kas itu adalah bagaimana menyeimbangkan pertukaran antara likuiditas dan profitabilitas. Ya. Di satu sisi kalau terlalu banyak mengurangi peluang profit, tapi menjaga kestabilan usaha. Ya. Kalau kurang, profitnya tinggi tapi likuiditasnya terganggu. Nah, itulah harus dicari titik tengahnya. Nah, perusahaan dalam memiliki kas itu ada secara umum ada 3 motif ya. Kenapa perusahaan itu memegang kas? Yang pertama motif transaksi, ya ini seperti yang tadi dijelaskan ya, penyediaan kas itu untuk menjaga likuiditas perusahaan dalam kestabilan kegiatan usaha ya, untuk membayar tagihan-tagihan. Ya, jadi perlu adanya kas di perusahaan itu. Kemudian yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Ya, ini untuk mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya tidak terduga. Kalau dalam penyusunan anggaran kas, ya, motif berjaga-jaga ini wujudnya diperhitungkan dalam bentuk saldo kas minimal. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi. Ya, jadi kas itu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara diinvestasikan pada sekuritas. Ya, jadi motif spekulasi itu artinya misalnya perusahaan memiliki kelebihan kas yang cukup besar gitu ya. Nah, itu kan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi jika ada kas yang lumayan besar menganggur, maka ada kesempatan untuk memperoleh penghasilan dengan cara diinvestasikan apakah itu dalam bentuk deposito atau pada sekuritas di pasar modal. Nah, ini kadang-kadang mau disimpan di mana itu juga tergantung pergerakan dari suku bunga dan IHSG yang berlaku. Ya. Ini adalah data real ya. Misalkan di sini ada data suku bunga deposito 1 bulan. Tahun 2015 bunganya 7,6%. Tahun 2016 6,46%. Turun ya bunganya ya. Terus tahun 2017 turun lagi 5,81. Nah, tahun 2018 naik nih bunganya 6,92%. Nah, Anda bisa lihat tuh angka perubahannya dari 7,6%, terus bunganya turun ke 6,46%, itu turunnya 15%. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat perkembangan indeks harga saham gabungan, itu di tahun 2015 4.500-an, ke 2016 5.296, itu naik 15%. Ini kadang polanya kalau di deposito kurang bagus, di IHSG malah sedang bagus gitu ya. Jadi pada saat bunga deposito turun, biasanya di indeks harga saham itu malah sedang naik returnnya gitu. Ini juga di tahun 2016 ke 17 bunganya turun dari 6% ke 5% suku bunga deposito. Sementara di IHSG itu lagi naik 19% naiknya. Gitu. Kadang terbalik. Nanti kalau Anda lihat tuh di tahun 2017 ke 2018 bunganya bunga deposito naik dari 5,8 ke 6,9 atau naik 19%. Ya. Nah, ini menguntungkan kalau di tahun 2018 kalau disimpan di deposito. Kenapa? Karena di indeks harga saham gabungan malah turun, indeksnya minus 2,54. Nah, gitu ya. Jadi investasi pada sekuritas juga kita perlu lihat perkembangan suku bunganya apakah menguntungkan saat itu untuk diinvestasikan pada deposito atau di sekuritas pasar modal. Ya, ini adalah untuk motif spekulasi. Nah, ini kembali kita ke
pembahasan mengenai manajemen kas dalam perusahaan ya. Jadi kas yang kita miliki itu minimal terdiri dari saldo kas minimum, ya, dan ada saldo kas cadangan atau safety stock yang berupa surat berharga. Nah, kalau jumlah kas terlalu rendah itu juga ada konsekuensinya ya, di mana biaya yang akan muncul kalau kita memiliki kas yang jumlahnya terlalu rendah itu ada biaya hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan potongan tunai. Ya, jadi kalau misalkan supplier itu kan biasanya memberikan potongan tunai jika perusahaan membayar lebih cepat, gitu kan? Nah, ini kalau kasnya kurang, jadinya kan nggak bisa memenuhi periode pembayaran yang ada potongan tunainya. Nah, kemudian kalau harus mencairkan deposito untuk memenuhi kebutuhan kas, itu juga ada biaya transaksi administrasi yang harus dipertimbangkan juga pada saat harus segera mencairkan surat berharga untuk memenuhi kebutuhan kas perusahaan. Kemudian dari sisi ekstrim yang satunya lagi, kalau level kas juga terlalu tinggi, maka itu juga biayanya berupa itu tadi, dana tertanam pada aset yang tidak memberikan imbal hasil ya, atau tidak memberikan NPV positif. Artinya NPV positif itu ya kalau diinvestasikan pada aset tetap kan tentunya akan menghasilkan arus kas mendatang yang lebih baik ya, sehingga ke perusahaan itu akan memberikan nilai tambah dalam bentuk NPV positif. NPV itu artinya net present value ya. Sudah pernah belajar belum? Halo, ini masih pada Belum, Bu. Belum ya? Ya, Bu. Ya, NPV itu nanti dipelajarinya di MK2 ya. Pada saat kita melakukan analisis kelayakan investasi pada aset tetap. Nah, jadi terlalu rendah nggak bagus, terlalu tinggi nggak bagus gitu intinya ya. Jadi kita harus bisa menentukan berapa sih jumlah kas yang optimal. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang akan kita bahas di sini, yaitu pertama menggunakan model Baumol, kemudian yang kedua ada juga model Miller-Orr. Ya, adalah metode-metode penentuan kas optimal. Nah, jadi yang pertama ini adalah model Baumol, di mana kita memperlakukan kas itu sama seperti model persediaan. Kalau Anda pernah mendengar istilah EOQ, Economic Order Quantity, nah ini yang model Baumol itu mengikuti model Economic Order Quantity dalam penentuan persediaan optimal. Hanya di sini kita gunakan untuk penentuan saldo kas optimal. Pernah dengar juga nggak EOQ? Mungkin dari MO gitu ya, biasanya MO yang bahas EOQ. Udah? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jadi maksudnya bagaimana model persediaan? Ya, jadi diawali misalkan perusahaan memiliki kas dalam jumlah C, ya, C yang ada di grafik tuh, ya. Kasnya semula sejumlah C, kemudian digunakan dengan tingkat pemakaian yang konstan, sehingga dalam beberapa periode ke depan dia akan habis. Pada saat mencapai titik nol, kasnya kemudian akan langsung diisi kembali dalam jumlah C yang sama. Ya. Nah, C ini adalah saldo kas optimalnya yang harus kita cari berapa jumlahnya. Ya. Nah, dengan asumsi bahwa tingkat pemakaiannya konstan, ya, maka rata-rata saldo kas kita hitung dengan cara C dibagi 2. Kenapa C dibagi 2? Karena yang C pertama adalah C pada saat kasnya terisi penuh, ya. Kemudian dia akan habis. Di bawah itu artinya kasnya 0, ya.
Ini saya harusnya pakai apa? Atau saya sambungkan writing pad dulu. Nah, ini udah kelihatan di layar ya, yang gambar tadi ya. Sudah, Bu. Ya. Nah, ini kan C nih. Ini adalah saldo kas awal. Ini saldo kas akhir. Di sini 0. Ya. Nah, jadi saldo kas rata-rata adalah ini. Kenapa C bagi 2? Karena saldo kas awal ditambah saldo kas akhir dibagi 2, inilah yang dimaksud dengan saldo kas rata-rata. Ya. Saldo kas yang awal itu yang C ini. Ya, C. Ditambah saldo kas akhir di sini. Ini 0. 0 dibagi 2. Ya. C tambah 0 ya. Jadi C dibagi 2. Ini adalah saldo kas rata-rata. Ya. Itu variabel-variabelnya dari grafik. Nah, jadi setiap habis diisi lagi ya, sebesar C lagi, kemudian dipakai kosong lagi, kemudian setelah kosong diisi sejumlah C lagi. Nah, C inilah yang mau kita hitung dengan rumus Baumol. Rumusnya ini ya. Jadi C bintang ini adalah yang di grafik C ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini adalah komponen dari rumus untuk menghitung C atau saldo kas optimal. Ya, jadi di sini yang disebut saldo kas optimal itu adalah bagaimana kita melakukan penyeimbangan antara pendapatan bunga dengan biaya transaksi. Jadi pemahamannya gini ya, kas itu kalau kita simpan di bank, maka perusahaan akan memperoleh bunga dari penghasilan dari pendapatan bunga yang disimpan di bank, gitu ya. Nah, tapi kalau kita harus mencairkan deposito ya dari bank untuk kebutuhan kas perusahaan, maka di situ akan dibutuhkan biaya transaksi untuk mengkonversi dari deposito menjadi kas tunai. Nah, antara pendapatan bunga sebagai penghasilan dengan biaya transaksi, nah inilah yang dihitung dalam penentuan kas optimal dalam rumus C bintang ini.
Nah, rumusnya adalah 2 kali T. T adalah total penggunaan kas selama 1 tahun, katakanlah ya, selama periode tertentu. Kemudian B ini adalah biaya transaksi, ya, atau biaya yang diperlukan, biaya administrasi yang diperlukan untuk mengkonversi deposito menjadi kas tunai. Kemudian variabel lainnya di situ, di rumus itu ada I adalah tingkat bunga, ya, tingkat bunga yang berlaku pada surat berharga yang dimaksud dengan penghasilan bunga tadi. Biaya simpan dianalogikan sebagai pendapatan bunga yang hilang karena menyimpan dana dalam bentuk tunai, ya, yang disimpan dalam surat berharga. Nah, itu tadi ya, yang I ini maksudnya biaya simpan. Nah, jadi contoh soalnya ini. Misalkan jumlah permintaan kas dalam 1 tahun sebesar 1,8 juta. Ini adalah untuk variabel T-nya, ya. Biaya per transaksi sebesar $25. Biaya per transaksi ini adalah untuk variabel B, di mana ini merupakan biaya administrasi yang diperlukan untuk mencairkan deposito atau mencairkan surat berharga menjadi uang tunai. Kemudian tingkat bunga surat berharga 10%. Nah, ini untuk variabel I-nya, yaitu penghasilan bunganya. Ya, kalau uangnya nggak dicairkan, disimpan di bank, maka bunganya adalah 10%. Nah, trade-off ini yang harus kita hitung ya, antara biaya transaksi dengan bunga yang 10%. Kemudian diperhitungkan juga kebutuhan kasnya yang diperlukan selama setahun. Nah, lalu kita masukkan data itu ke dalam rumus C bintang untuk menentukan berapa saldo kas optimal. Coba Anda hitung nih, saya belum munculkan di situ hasilnya. Berarti ini C bintangnya gimana ngitungnya? Akar dari 2 dikali T-nya 1,8 1,8 juta, Bu. dikali B-nya 25 dibagi 10%. Ya. Coba berapa? Gitu. Lagi direkam. Pak? Udah penuh tuh. B-nya 25, I-nya 10%. Saya stop screen share, saya pindah dulu ke Excel. Nah, ini ya. Terus kita mau cari C-nya. Jadi caranya adalah 2 dikali 1,8 dikali 25 ya, dibagi dengan 10%, terus ini hasilnya dipangkat 0,5. Berapa hasilnya? 30.000. Kelihatan? Terlihat, Bu. Ya, ini ya caranya. Itu kan di akar ya, di akar itu dipangkat setengah harganya ya. Jadi C-nya 30.000.
Sama yang lain dapatnya? Dicoba enggak? Nah, berikutnya. Karena tadi kita sudah tahu C-nya berapa, ya. Pertanyaan selanjutnya ini masih nyambung ya. Berapa jumlah kas optimal tadi sudah dijawab. Berapa jumlah total biaya dari kas optimal tersebut? Nah, total biaya rumusnya yang ini, ya. Kita menggunakan rumus ini. Nah, C-nya tadi kan udah dihitung 30.000. Jadi TC sama dengan B-nya 25 ya. B itu kan biaya transaksi. T-nya 1,8 juta. Dibagi C-nya tadi sudah dihitung 30.000. Ditambah I 10%. Persen, Bu. Dikali 30.000 Dibagi 2. Ya, dihitung sendiri nanti berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, berikutnya kita lanjut ke model kedua, yaitu model mirror OR. Ini yang di layar apa? PPT kan? PPT, Bu. Iya, Bu. Ya Bu, PPT Bu, PPT. Oke, sekarang kita lanjut ke model penentuan saldo kas optimal dengan yang model Miller OR. Nah, kalau yang model ini kita gunakan pada saat pola kasnya itu random, ya. Random itu artinya dia fluktuatif ya, nggak seperti tadi polanya. Bisa lihat perbedaannya nggak polanya, pola kasnya. Kalau yang tadi mengasumsikan dia kayak gini, konstan gitu ya, pemakaiannya konstan terus naiknya ke C lagi, terus turun, habis naik laginya ke C gitu. Nah, ada juga yang pola kasnya tidak bisa seperti itu ya. Dia polanya seperti ini nih. Di fluktuatif ya. Maka kalau pola kasnya ini sangat random ya, yang kita bisa tentukan adalah rentang batas atas dan batas bawah untuk suatu saldo kas. Ya, dengan pendekatan Miller OR. Rumusnya beda lagi. Ya. Nah, jadi pada rumus ini, jadi gambarannya begini ya. Misalkan pola kasnya itu dia naik sampai mencapai upper limitnya. Ya. Nah, pada saat mencapai upper limit, ini adalah waktunya kita untuk mengubah saldo kas tersebut menjadi deposito atau sekuritas. Supaya posisi saldo kasnya itu kembali ke titik Z. Yang tengah ini nih, return point-nya, garis return point. Ya. Kemudian setelah sampai sini misalkan ada kegiatan operasional berjalan sehingga kasnya itu turun. Ya, turun ke lower limitnya. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat mencapai lower limit? Nah, yang harus dilakukan perusahaan adalah menjual sekuritasnya atau mencairkan depositonya supaya saldo kas kembali ke return point-nya atau ke angka Z namanya. Jadi titik kembalinya itu yang tengah ini, yang return point atau yang disebut dengan notasi Z. Ya. Nah, itu cara pengelolaan kas untuk pola yang sifat kasnya itu fluktuatif. Nah, jadi di sini angka Z itu yang kita hitung, ya, angka Z-nya. Rumusnya ini, 3 dikali B dikali ini varians, ya, varians dari angka kasnya, dibagi dengan 4 kali I. Ini B sama I masih sama dengan arti dari rumus yang sebelumnya, bahwa B itu adalah nilai transaksi atau biaya transaksi. Kemudian I ini adalah tingkat
bunga, tingkat penghasilan bunga, ya. Cuman yang baru variabel yang diperhitungkan dalam rumus ini bedanya dengan yang sebelumnya ada varians ya, varians arus kas. Secara periodik ini bisa harian, mingguan, bulanan, tergantung dari soalnya ya. Yang dianalisa itu periodenya apa. Nah, contoh soalnya begini, misalkan diketahui biaya transfer $25. Varian saldo kas harian $800. Tingkat bunga surat berharga 20% per tahun. Nah, jadi terus diketahui juga asumsi jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari. Berapa jumlah saldo kas optimal? Nah, kalau ada variabel variansnya, berarti Anda menghitung kas optimal itu pakai angka Z. Bukan angka C kayak tadi, ya. Berapa nilai batas atas? Rumusnya di sini nilai batas atas sampai A sama dengan 3 kali Z. Jadi kita harus cari tahu dulu Z-nya berapa. Berapa? Nah, ini kan rumusnya nih. Jadi gimana cara mencarinya? Dimasukkan ke rumus Z ya. Nah, cuman yang perlu di garis bawahi adalah ya ini periodenya diperhatikan nih, jangan sampai salah. Di sini kan varian saldo kasnya kan harian ya. Sementara ini tingkat bunganya tahun. Anda harus rubah dulu ini dalam satuan harinya berapa. Jadi kalau ini I sama dengan 20% itu kan per tahun. Nah, jadi ini harus dirubah dulu I-nya berapa persen kalau satuannya per hari. Jadi gimana? Halo, masih ada semua kan? Iya, Bu. Jadi Masih, Bu. I-nya harus dibagi dulu dengan jumlah hari dalam 1 tahun ya. Untuk sebelum dimasukkan ke sini, untuk pakai I-nya ini yang satuan hari. Karena variansnya adalah hari ya, ini nih. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi angkanya dikonversi dulu dalam periode yang sama dengan variansnya. Itu intinya. Ya, selebihnya bisa lah tinggal dimasukin aja ke rumus Z-nya. Jangan lupa nanti hasil akhirnya dipangkat 1/3. Ya. Perlu dikerjakan. Kerjakannya di Excel aja ya. Saya pindah dulu ke Excel ya. Iya, Ibu. Ini yang tadi. Sekarang kita mengerjakan yang Miller-Orr ya. Ini tadi Baumol. Tadi yang diketahui apa aja sih? B-nya 25. Kemudian varians ya. Varians. Satuannya hari 800. Kemudian apalagi I ya. I-nya ini 20%, tapi ini kan per tahun. Kita rubah dulu per harinya berapa. Ya, artinya ini kita bagi 365. Nah, persen ini yang kita pakai nih ke dalam rumus nanti. Jadi yang ini yang kita pakai ya. Tadi rumusnya
Gimana tuh? Cobain dulu. Nah, sekarang kita jadi Z-nya berapa? 3 dikali B dikali varians ini ya. Udah, dalam kurung dibagi 4 dikali I. I-nya yang ini. Ya. Kemudian seluruhnya itu dipangkat 1 bagi 3. Nah, ini saldonya. Ya. Nah, batas atas adalah 3 kali Z. Jadi sama dengan 3 kali Z-nya ini. Ini batas atasnya. Ya, gitu ya. Saya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi. Tanda ini ya, tanda ini adalah artinya varians. Kalau pangkat 2 ini namanya varians. Kalau diketahuinya di soal standar deviasi itu notasinya adalah begini. Ya. Maka untuk masuk ke rumus ini ya jangan salah nanti ya. Kalau standar deviasi itu notasinya begini, kalau varians itu artinya standar deviasi pangkat 2. Nah, makanya di sini kan yang diketahui varians, maka yang kita masukkan tadi angkanya langsung yang 800 gitu ya. Nanti misalkan soalnya begini. Itu nggak mau. Misalnya soalnya yang di latihan belakang nih, kayak gini. Simpangan baku. Ya. Simpangan baku itu standar deviasi ya. Nah, simpangan baku ini angkanya belum varians. Gitu ya, jadi hati-hati baca soalnya. Kalau simpangan baku, ya 100.000 ini kalau Anda mau masukkan ke rumus ini, dia harus dipangkat 2 dulu kan. Jadi karena simpangan baku itu baru si taunya aja nih, baru si standar deviasinya aja. Gitu. Jangan sampai 100.000 itu sudah Anda anggap angka varians. Nah, itu salah gitu ya. Oke. Terus ini juga, ini bulan. Ini hari. Nah, ini harus disesuaikan waktunya. Jadi bunganya kalau 0,05% itu per hari, per bulannya berapa? Karena kita harus samakan waktunya dengan angka varians atau simpangan baku dari arus kasnya. Nah, itu detail-detail yang harus diperhatikan sebelum mengerjakan soal. Ada pertanyaan? Mau nanya boleh? Silakan. Berarti kalau misalkan bulan kan jatuhnya 1 tahun 12 bulan ya? Berarti dibagi 12 kan? Gini. Ini kan simpangan bakunya kan dia per bulan. Ini suku bunganya per hari. Berarti yang kita konversi yang mana? Yang suku bunga dijadikan bulan. Mudahnya kan gitu. Lebih mudah gitu. Karena kalau ini kan, ini kita udah nggak bisa apa-apain, nggak bisa kita rubah-rubah. Iya. Nah, yang bisa kita rubah suku bunganya yang dibikin dikali ke dikonversi ke bulan. Nah, kali 30 hari. Oh, tetap 365 hari ya? Ikutin bulan, jangan ikutin tahun karena di sini yang bulan nih.
Nggak dibagi dong, ini nggak dibagi. Karena di sini bulan. Ini hari. Berarti kalau bunganya per hari itu 0,05%, per bulannya berapa? Gitu. Tinggal ini kali 30. Beda Oh sih. iya ya. Beda sih sama ini. Ini kan per tahun. Dari tahun ke hari kan dibagi gitu kan. Ya. Kalau yang tadi kan dari hari ke bulan gitu. Kita mau menyamakan periodenya, ini kan hari, ini juga satuan bunganya harus hari juga. Nah, ini bulan gitu kan. Ini bulan, nah ininya masih hari nih. Nah, ini hati-hati gitu. Nggak bisa langsung kita pakai yang 0,05. Itu bunga. Kita per bulannya. Oke, Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada. Baik, kita akhiri dulu kuliahnya untuk pertemuan kali ini sampai sini ya. Nanti ada yang perlu saya tambahkan upload nggak dari hasil pembahasan hari ini? Tadi udah nyatet Excel-nya? Hari ini Bu. Hari ini ada tugas. Nggak ada. Nggak usah dulu. Oke. Tadi kan udah saya bahas juga ya itunya. Latihan-latihan soalnya. Nggak ada untuk minggu ini. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti rekaman akan saya upload di e-learning ya. Oke, Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi